Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Salam keluarga Saifullah. Oke, banyak banget nih yang nge-DM ya menanyakan kepada saya, Kak atau Kang, kok lama banget sih nggak nge-upload tentang kucing? Ya, sorry to say, aku mohon maaf karena memang selain bisnis kucing juga ya saya juga memiliki perusahaan yang mana dalam beberapa bulan terakhir kemarin ya mungkin sampai selanjutnya sedang sibuk-sibuknya. Jadi eh, sementara waktu saya lebih fokus menangani perusahaan yang sedang saya jalankan. Dan untuk bisnis kucingnya ya tetap jalan. Alhamdulillah ya tetap memberikan rezeki untuk keluarga kami. Jadi memang sudah ada orang-orangnya. Oke, untuk vlog kali ini saya nggak mau panjang-panjang. Sebetulnya saya hanya ingin fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget gitu loh. Masuk ke DM, ke IG dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk kali ini saya nggak akan bacakan pertanyaannya yang sebegitu banyak. Mungkin hanya 4 pertanyaan saja ya, nanti kita akan bikin vlog lagi lah ya. Saya akan bikin vlog lagi biar waktunya juga nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja ya. Kebetulan saya juga masih di perusahaan ya, masih ngantor, lagi istirahat, jadi saya bikin ya vlog aja lah. Pertanyaan pertama, Kakak, dua betina saya harus disesar, dan anaknya tak selamat, bahkan indukannya pun sudah tidak bisa hamil lagi karena janinnya itu rusak. Apakah ada cara? Oke. Begini ya, bagi para breeder-breeder dimanapun kalian berada, khususnya bagi breeder yang baru memulai bisnis beternak kucing, bahwa mungkin kalian harus melihat lagi video-video saya yang sudah saya upload sebelumnya tentang bagaimana menjadi seorang breeder yang baik lah, intinya yang istilahnya yang profesional. Karena begini, banyak hal yang harus kalian pahami ya, bukan hanya si kucing saja, bukan hanya main course-nya saja. Artinya ya di dalam sehari-harinya atau di dalam lingkungan sekitar, baik sarana prasarana pun banyak yang harus didalami, banyak yang harus dipelajari lah ya, dari hal yang terkecil saja, bagaimana mengatur tingkat pola makan si kucing. Saya masih banyak banget nih yang membaca ketika si kucing ini pakannya sudah habis, masih banyak yang langsung memberikan atau mengisi lagi si tempat makannya. Padahal gini, ketika kita beli satu makanan si kucing, coba kalian baca ya, di kemasannya biasanya di bagian belakang itu sudah ada informasi takarannya ya. Usia sekian, berat sekian, takarannya sekian. Kenapa mereka para produsen pakan si kucing ini memberikan informasi? Karena memang ya itu harus kita jalankan, bukan hanya informasi sembarangan, bukan kaleng-kalengan. Itu benar-benar harus harus kita laksanakan. Bukan berarti kayak wah, ngelihat tempat makan si kucing A misalkan sudah habis, padahal baru diisi, kita isi lagi, ya itu nggak bagus sebetulnya. Justru malah itu akan membuat kucing kalian akan rentan terhadap sakit, terus kegemukan, itu pun nggak baik. Kecuali kalau mungkin kucing kalian ya satu dua untuk ya just pelihara lah. Tapi kalau kalian memang berbisnis untuk menghasilkan kitten-kitten yang berkualitas, ya tentunya
bobot si indukan kucing khususnya betina pun harus dijaga gitu loh. Nah, ini kembali lagi kepada pertanyaan tentang kenapa kok si indukan betina ini ya mungkin sebelum sebelum dia lahiran atau waktunya dia harus melahirkan ternyata harus disesar, bahkan kitennya pun ya mungkin mati di dalam, janinnya rusak. Ini banyak sekali. Ini banyak banyak faktor ya. Yang bisa saya jawab begini. Ketika kalian mulai melakukan proses kawin antara indukan kucing betina maupun jantan, yang harus dicek itu adalah pertama si indukan jantan. Ya, kalau kalian misalkan istilahnya nyari pacak, artinya ya mungkin bukan bukan mengawinkan sendiri tapi menggunakan jasa pacak. Nah, itu benar-benar harus cek dulu si tukang pacak ini gimana kualitasnya. Bukan hanya sekedar oh murah nih Pignos yang EXO atau yang long hair sekian misalkan, harga miring 250.000 misalkan. Terus ada lagi yang istilahnya oh ini 600 700. Jangan kalian melihat ini 200, ini 600 atau lebih. Jangan lihat ke situnya. Lihat secara detail, lihat secara rinci. Bagaimana kandangnya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana si kucingnya, track recordnya kalau perlu ditanyakan. Seperti apa? Karena apa? Ya mungkin orang lebih mahal memberikan harga pajak yang di atas 600 atau di atas 500 karena pertama mungkin dia sudah profesional. Dia sebagai breeder juga. Terus dari tingkat kesehatannya beda karena gini. Itu akan terjadi apabila si jantan ini yang sering kawin, si pemiliknya ini lalai terhadap kebersihannya. Ini akan menyebabkan satu virus penyakit yang mematikan kepada indukan betina. Kalau bahasanya mungkin apa ya? Kalau bahasanya ke ya manusia seperti kita itu ya HIV lah, AIDS dan lain sebagainya. Itu kan bahaya gitu, bahkan sampai membuat si ya makhluk hidup itu kan mati kan gitu. Nah, itu pun terjadi kepada kucing. Jadi kalau si kelaminnya dia setiap minggu pacak atau mungkin ya istilahnya punya sendiri pun sama lah, tidak dibersihkan, tidak dimandikan, ya itu akan menyebabkan satu penyakit yang membahayakan khususnya kepada indukan betina, sehingga itulah yang menyebabkan pada saat proses kehamilan belum waktunya itu sudah kontraksi tapi tidak bisa dilahirkan, tidak bisa dikeluarkan sehingga harus melakukan proses sesar. Dan ketika proses sesar itu dilakukan, dibedah, janinnya itu udah rusak. Nah, itu jawabannya. Lalu pertanyaan kedua, jantan tidak mau kimpoy, padahal kucing sudah birahi berat. Gimana ya caranya? Karena kucing peliharaan saya, oke, maksudnya begini. Jadi dia punya kucing peliharaan, ya mungkin ya seperti kayak 1 atau 2 ekor, tapi dia bukan breeder sebetulnya. Dia bukan yang istilahnya mau menjual-jual kita, tetapi dia mau mencoba nih, karena melihat ya barangkali punya temen atau apa omsetnya yang luar biasa, jadi dia ingin mencoba dengan kucingnya dia. Kayak gini. Ini harus dibedakan antara kucing peliharaan yang benar-benar dia menjadi peliharaan keluarga ya, dengan kucing peliharaan yang memang itu sudah kita jadikan sebagai bisnis, sebagai produksi kitten. Kenapa beda? Karena tentunya dari perilaku kita yang biasa dari hari ke hari yang memanjakan si kucing tersebut ya, dengan kita mengurus kucing indukan yang banyak yang memang untuk bisnis, itu tentunya beda. Karena si kucing peliharaan ini begini ya, mungkin sederhananya saya selalu senang apabila
membahas kucing ini selalu disamakan dengan manusia, karena sebenarnya ya hampir mirip lah, makhluk hidup juga. Contohnya begini, anak kita ketika masih kecil ya, selalu sama ibu bapaknya gitu kan, dia lebih mengenal, lebih apet lah kalau bahasa Sundanya, lebih deket gitu ya. Beda dengan si anak ini yang istilahnya diurus oleh kakek neneknya. Ketika dia besar, mungkin dia juga agak canggung dengan ibu bapak. Nah itu sama seperti kucing. Kucing yang istilahnya dirawat tiap hari, apalagi sudah bertahun-tahun gitu kan. Ketika mau dikawinkan, dia akan lebih manja. Dia harus ditungguin sama si ownernya, nggak bisa dilepas. Karena kalau misalkan biasanya menggunakan jasa pacak kan harus dibawa ke tukang pacaknya 2 hari, 3 hari, seminggu ya tergantung prosesnya. Dia akan lebih galak, dia akan lebih apa namanya, lebih agresif lah. Karena mungkin ownernya itu nggak ada. Nah ini perbedaannya itu loh. Jadi bagi kalian yang punya kucing peliharaan yang memang awalnya bukan diperuntukkan untuk breeder ya, untuk bisnis ya, coba lakukan proses kimpoi itu atau proses perkawinan itu ya, didampingilah oleh si owner. Kalau perlu ya ownernya secara perlahan istilahnya pegang si jantannya, lalu dielus-elus si kucing betinanya. Insya Allah pasti itu bisa dilakukan dengan baik. Oke ya, jadi memang gini, ya itu tadi, artinya kalian bukan hanya sekedar kawin, jual, benar-benar kalian tuh harus peka lah ya, harus peka terhadap kucing, terhadap semua. Jadi nggak gampang jadi breeder itu, nggak gampang. Kalian harus tahu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Kenapa proses perkawinan sebentar? Cuma dalam sehari sudah, hari berikutnya tidak mau. Itu kenapa ya, Kak? Oke. Untuk proses perkawinan kucing itu memang tergantung ya. Saya juga sudah upload di video sebelumnya bahwa kucing itu punya karakter sendiri antara kucing A, B, C, dan seterusnya. Banyak faktor kalau saya jawab, tetapi salah satu yang mendasar adalah begini. Mungkin kita harus tahu dulu si kucing ini pertama kali istilahnya perawan, pecah perawan, atau memang dia sudah berkali-kali. Biasanya yang begini itu adalah yang mau pecah perawan ya, artinya yang belum pernah melahirkan, belum pernah kawin. Nah itu dikawin memang tingkat agresifnya, tingkat karakternya itu masih kuat, sehingga dia suka suka memberontak kepada si jantan. Tapi adapun mungkin bisa dicek tingkat stres. Nah, tingkat stres ini bisa dilihat dari pola sarananya tadi gitu loh kan, dari karena gini loh. Coba deh kalian browsing atau cek di YouTube breeder ya, baik itu kucing maupun anjing ya yang sudah besar. Sarana dan prasarananya itu bagus banget gitu loh. Ya kan? Bagus banget. Enggak yang taruh di kandang kayu lah. Nah, itu beda. Pasti beda gitu loh. Ya sama lah ketika kita manusia mau datang ke hotel bintang kelas 1 kan nggak bisa kita bandingkan dengan hotel bintang 5. Tingkat kenyamanan di situ kan pasti ada gitu. Nah, itu juga kucing sama. Ya, kucing juga sama gitu loh, harus dicek. Jadi banyak faktor lah, kalau jawabannya banyak faktor. Oke, yang terakhir, Kak, kisi-kisi dong, jual kitten saya kok nilainya rendah, anjlok. Ini gimana solusinya? Oke, ini loh, apalagi berkaitan dengan saat ini kan kita sedang pandemi ya, sedang COVID. Mungkin semuanya ya turun, tetapi gini loh. Ini yang harus artinya bukan hanya kita sendiri, karena ini kita juga banyak juga breeder-breeder yang lain harus sepakat juga. Secara komunitas breeder kucing itu harus sepakat bahwa stop calo gitu loh.
stop di hak ke 2, ketiga dan seterusnya. Karena yang membuat anjlok itu ya saya misalnya pengepul, ya kan. Saya cari nih breeder-breeder yang biasanya nilai jualnya itu bahasanya mungkin borongan ya, borongan. Saya beli 5 nih, yang harganya satunya misalkan 1 juta, anggaplah seperti itu. Kalau borongan ya satunya 500 atau 700, nah itu seperti itu. Padahal mau borongan, mau satuan pun ya nggak perlu harus kita jatuhkan harganya. Nah itu kadang-kadang banyak breeder-breeder nakal yang ya itu juga merusak harga gitu loh. Ya udahlah, yang penting kitten gua cepet laku ya kan. Jadi biaya perawatannya pun tidak mahal. Nah ini juga sebenarnya salah. Ya, masih banyak breeder-breeder nakal yang kadang begini ya. Ketika usia kucing ini belum waktunya dijual, yang paling tidak ya 2 bulan ke atas lah, 2,5, 3 bulan lebih baik. Itu 1,5 baru di sapi saja sudah dijual gitu loh. Apalagi kalau ada yang kittennya 1,5 bulan, bodinya itu gembul, wah udah habis. Nah yang kayak gini-gini pun ya saya mewakili pertanyaan ini juga breeder-breeder yang kucing yang ada di mana saja. Tolong ya dari kita sendiri juga gitu loh. Dari kalian-kalian juga untuk ya stop menjual kepada pemborong ya. Yakin kok masih banyak peminat-peminat kucing di Indonesia ya. Kita jangan bicara jual ke luar negeri lah, kita bicara penjualan di Indonesia itu pasti banyak gitu loh. Pasti banyak. Tinggal ya kita sabar, kita memperbesar link ya, ikut forum, ikut pertemuan misalkan itu ya semua dijalankan ya. Insya Allah pasti harganya ya perlahan akan membaik dan akan kembali kepada terahnya gitu loh, kembali kepada ya harga normal, jadi nggak jatuh. Ya sama saya juga kalau saya lihat laporan, tapi ya karena memang saya juga sudah banyak juga pelanggannya. Kalaupun misalkan borongan yang borong ke saya itu nggak semua pemborong bisa, yaitu kembali lagi ya kalau itu tadi, kalau kita mau stop ya stop gitu loh. Dan yang bekerja sama dengan kita tuh yang udah lama, artinya juga dia tahu lah kalau dia beli ke kita, oh ini kualitasnya bagus ya, harganya yang misalkan 1.500.000 misalkan flat yang benar-benar bagus, atau yang big nose mungkin di atas 2,5 juta, kalau borongan mungkin 2 juta, atau kalau yang flat nose mungkin ya sekitar 1.200.000, tapi nggak jatuh banget, nggak 500, 600. Bahkan saya baca juga di forum itu di daerah mana itu, apalagi saya ada yang sampai 300, 400, buat apa gitu loh ya. Jadi kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada semua para breeder ya, ayo kita sama-sama menjaga harga ya, walaupun lagi pandemi ya oke lah turunin, tapi gak perlu yang istilahnya mempercepat keluar kitten agar menghemat biaya operasional, biaya perawatan, gak perlu. Oke, sementara itu saja yang bisa saya jawab. Insya Allah di video berikutnya saya akan kumpulkan lagi pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah masuk. Dan bagi kalian yang belum bertanya, silahkan komen, silahkan chat ya. Selama saya bisa jawab ya saya akan jawab. Dan apapun yang saya jawab ini berdasarkan dengan pengalaman saya. Saya bukan dokter, saya bukan profesor kucing, saya bukan bukan ahli-ahli yang bagaimana, tapi saya selalu belajar. Saya tidak, ya bolehlah kita belajar kepada orang lain, tetapi kita juga harus belajar sendiri, kita harus mengetahui sendiri. Itu yang lebih bagus. Tetapi tidak serta-merta kita sok jago, sok tahu ya. Tetap ya referensi dari orang lain kita tampung, oh begini ya, oh begitu ya. Nah coba kita aplikasikan sendiri. Nah itu yang kadang-kadang kita itu malas gitu, pakai cara yang si A aja ya, pakai cara si B aja lah karena dia sudah lama. Belum tentu juga sebetulnya, belum tentu juga berhasil gitu loh. Tetap kita juga harus harus mengaktualkan itu dengan cara kita sendiri, karena kucing kita bukan kucing mereka, kucing mereka bukan kucing kita. Itu intinya. Oke,
Semoga bermanfaat dan tetap terus support keluarga Saifullah. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Oke? Selamat berbisnis, semoga menguntungkan buat kalian dan tetap jaga protokol kesehatan. Salam.